Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan waktu yang luang sehingga kita bisa terus mengkaji ilmu syar'i. Setelah sebelumnya kita menghatamkan Al-Bidayah fil Aqidah, sekarang kita lanjut lagi yaitu Al-Bidayah fi ilmi mustalahil hadis. Dan perlu diketahui bahwasanya ilmu mustalah hadis ini adalah ilmu alat, ya, yaitu untuk menunjang agar kita memahami mana itu hadis yang makbul, yang diterima, dan mana hadis yang mardud, yang ditolak. Kemudian dengan adanya mustalahul hadis, ya, bisa membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif, ya, dan banyak sekali hal-hal yang lain yang perlu dibahas. Begitu juga nanti pelajaran setelah ini adalah ilmu usul fikih, itu termasuk juga ilmu alat, ya. Ilmu alat ini apa? Untuk kita memahami inti atau Al-Quran dan Sunnah. Alat untuk kita apa? Istimbat, berdalil, ya. Tidak mungkin kita berperang tanpa ada senjata, ya. Nah, senjatanya diantaranya adalah kalau kita mau masuk mendalami Islam lebih detail lagi, ya salah satunya ya bahasa Arab, kemudian ilmu-ilmu alat yang lain, ilmu nahwu sharaf termasuk juga ilmu alat, ya, ilmu mustalah hadis, usul tafsir, ya, kemudian usulul fikih dan yang lainnya. Dan perlu diketahui bahwasanya ilmu mustalah hadis baru dibukukan, ya, secara tersendiri itu pada abad ketiga, ya, pada abad ketiga oleh Abu Muhammad Ar-Roma Hurmuzi, ya, Ar-Roma Hurmuzi, ya, ini agak susah, ya, antum harus dhabt, ya. Abu Muhammad, ya, Ar-Roma Hurmuzi, ya, kitabnya berjudul Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, ya. Nah, ini kitab pertama mustalahul hadis, ya, membahas tentang istilah-istilah di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya ada juga di kitab-kitab ulama yang lain, akan tetapi tidak tersendiri itu. Sebagaimana di kitabnya Al-Imam Asy-Syafi'i itu ada, yaitu kitab Ar-Risalah. Akan tapi kan tidak tersendiri gitu pembahasannya, gitu. Kan campur dengan pembahasan yang lain karena kitab Ar-Risalah itu lebih membahas tentang usulul fiqh, ya. Dan Ar-Roma Hurmuzi ini lahirnya tahun 265, ya. Kemudian meninggal sekitar tahun 360, ya. 360. Jadi kitab ini ditulis ya sekitar abad ketiga menuju abad keempat, ya. Barulah ditulis tersendiri kitab Mustalahul Hadis. Nama aslinya adalah Al-Hasan ibni Abdurrahman ibni Khallad, ya. Kemudian lebih dikenal dengan Ar-Roma Hurmuzi, ya. Antum harus ini, ya. Jadi harus sering mengulang-ulang namanya, ya. Ar-Roma Hurmuzi, Ar-Roma Hurmuzi, Ar-Roma Hurmuzi. Ini harus sering diulang-ulang. Ini karena ini sejarah, ya. Jadi antum jangan sampai tidak tahu. Minimal kita belajar itu sesuatu, minimal tahu sejarahnya. Kemudian namanya ini kitab yang pertama kali ditulis, ya. Tentunya masih banyak kekurangan dan perlu dilengkapi gitu, ya. Sehingga belum syamil semuanya terbahas di kitab ini.
Nah, lalu kemudian kitab ini dikaji oleh Al-Hakim Abu Abdillah An-Naisabur, ya, penulis kitab Al-Mustadrak. Ya, kalau antum sering dengar ya, Al-Mustadrak lil Hakim. Ya, yang dimaksud adalah ini, beliau ini. Ya. Kemudian dari pengkajian itu maka lahir kitab yang berjudul Ma'rifah Ulumil Hadis, ya, Ma'rifah Ulumil Hadis. Ya. Jadi para ulama itu begitu ya. Ketika melihat sesuatu ilmu kemudian perlu dilengkapi, ya, lalu dilengkapi. Ya. Kemudian mengkaji lagi, begitu. Itu adat para ulama itu. Kebiasaan para ulama senantiasa terus mengkaji kitab-kitab yang sebelumnya. Ya. Kemudian dilengkapi jika ada yang kurang. Ya, karena manusia biasa. Namanya ilmu itu apa? Berkembang. Ya, karena ilmu itu tidak menerima kejumudan. Ya, tidak menerima kekolotan. Harus berkembang terus. Ya. Oleh karena kita tidak boleh berhenti belajar. Oleh karenanya kata Sa'id bin Jubair, orang yang menyangka dirinya sudah tidak perlu belajar lagi, maka dia adalah sebodoh-bodoh orang. Ya. Nah, ini disebutkan di dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Kemudian tentunya kitab ini juga tidak sempurna gitu. Ada kekurangannya. Salah satu kekurangan kitab ini, kata-kata para ulama, yang harusnya babnya ini didahulukan malah ini diakhirkan. Yang harusnya diakhirkan didahulukan, ya, tidak urut gitu. Ya. Sehingga bab hadis sahih yang biasanya awal-awal pembahasan, ya, termasuk di matan ini kan awal-awal ya tentang hadis sahih. Kalau di kitab ini Ma'rifah Ulumil Hadis ini di bab ke-9. Ya. Nah, ini menunjukkan ya manusia biasa. Ya mungkin beliau punya istinbat sendiri atau ijtihad sendiri kenapa itu diletakkan di belakangnya. Wallahu taala alam. Kemudian dikaji ulang lagi oleh ulama berikutnya, yaitu Al-Khatib Al-Baghdadi. Dan ini ulama terkenal ya dalam bab mustalah hadis. Dalam ilmu hadis nih antum harus mengenal ini, Al-Khatib Al-Baghdadi, ya. Sehingga dari telaah beliau ini terhadap kitab-kitab sebelumnya lahir suatu kitab, yaitu apa? Al-Kifayah fi Ilmir Riwayah. Yaitu Al-Kifayah fi Ilmir Riwayah. Ya, ini bahas tentang mustalah juga, melengkapi yang sebelumnya. Kemudian juga kitab yang lain yang beliau tulis, Al-Jami' di akhlaqir rawi wa adabis sami'. Nah, ini tentang adab. Jadi kita membahas adab-adab itu banyak dilahirkan dari apa? Muhaddisin. Ya, dari para muhaddisin. Bagaimana adab begini dan begitu, ya. Lalu kemudian Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ini, ya, hampir beliau bahas secara detail ilmu-ilmu di dalam mustalahul hadis. Beliau melengkapi, ya, dengan berbagai macam istilah hadis yang disebutkan para ahli hadis, ya. Lalu setelah itu kajian mustalah ini menjadi masyhur dan terkenal. Ya. Dan ketika sudah terkenal, ya, tentunya mendapatkan perhatian dari para ulama. Oleh karenanya kata Ibnu Nuqtah, ya, Abu Bakar Ibnu Nuqtah, di dalam perkataannya tentang Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, kullu man ansafa alima annal muhadditsina ba'dal khatibi ayyalun ala kutubihi. Setiap orang yang objektif, insaf, akan mengetahui bahwasannya ahli hadis, ulama-ulama ahli hadis setelah meninggalnya Al-Khatib Al-Baghdadi, semuanya pasti merujuk atau melewati kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Tidak mungkin dia akan langsung mengkaji kitab setelahnya sebelum dia melewati tangga kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini menunjukkan jasa besarnya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Mustalah Hadis. Dan perkataan tadi bisa antum cek di Muqaddimah Ibnu Shalah, ya, di Muqaddimah Ibnu Shalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu
sejarah terus berjalan. Ya, di antara yang memberi perhatian kitab-kitab beliau adalah Al-Qadhi Al-Iyad, kemudian Abu Amr Ibnu Saleh, sehingga dari pengkajian tentang kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi lahirnya kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Ya, Muqaddimah Ibnu Salah. Jadi para ulama itu begitu ya, dari generasi ke generasi bagaimana bisa melahirkan atau memudahkan generasi setelahnya. Ya. Tapi tidak melupakan jasa orang yang sebelumnya. Nah, itulah yang disebut dengan keberkahan ilmu. Ya. Saring regenerasi terus, ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini semuanya tentunya butuh keikhlasan. Ya, kalau kita ingin mengajarkan suatu ilmu, maka perlu jiwa-jiwa yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ikhlas pasti ilmunya akan berkah. Ya, berkembang. Ya, meskipun dia sudah mati. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari zaman ke zaman ya lalu muncul ya pakar-pakar hadis, kemudian dalam ilmu jarh wa ta'dil. Ya, jarh wa ta'dil ini fokus tentang mengkritik rawi. Ya. Tentunya antum kalau baru pemula mempelajari ilmu mustalah hadis ini ya jangan langsung jarh wa ta'dil, bahaya. Jarh wa ta'dil itu bab yang sangat besar, membutuhkan ketakwaan yang luar biasa. Kenapa? Karena membicarakan masalah orang. Ya, membicarakan aib orang. Jarh wa ta'dil ini aslinya ghibah. Tapi hibah yang dibolehkan untuk himayatuddin, untuk menjaga syariat. Agar tidak sembarangan orang berbicara masalah syariat ini. Ya, sehingga hadis-hadis palsu bisa masuk, hadis-hadis yang la aslalahu bisa masuk. Ya, ini semuanya dihadang dengan ilmu ini. Tidak berhak semua orang bisa diterima perkataannya. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan di antara orang-orang yang pakar dalam hal tersebut ya sebagaimana kata para ulama ya, misalnya Imam Nawawi ya, ini tidak diragukan lagi ya. Ketakwaan beliau, kemudian menjaga dirinya beliau, kewaraan beliau dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, dalam menjaga agamanya. Dan tulisan-tulisan beliau sangat berbobot sekali, meskipun usia beliau sangat singkat 45 tahun, tapi meninggalkan berbagai macam warisan baik dalam bidang fikih, hadis ya, dan yang lainnya. Ya, ini luar biasa. Lalu kemudian Al-Hafidz Ibnul Jauzi ya, penulis kitab Saidul Khatir, kemudian kitab yang lain ya tentang hadis banyak sekali ya Imam Ibnul Jauzi ini. Kemudian Al-Mizzi itu punya kitab yang besar ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, ini sudah ma'ruf masyhur ya. Lalu Al-Hafidz Az-Zahabi ini murid ya. Ibnu Taimiyah guru, Az-Zahabi ini muridnya. Al-Hafidz Ibnu Katsir ya tidak diragukan lagi ya. Ibnu Katsir itu punya ya kitab tentang mustalah hadis sendiri ya. Al-Ba'is Al-Hasis ya. Kemudian atau ikhtisarnya dari kitabnya Imam Ibnu Salah ya. Dan kitab-kitab yang lain dari para ulama ya. Al-Ba'is Al-Hasis itu ringkasannya dari kitab Ibnu Katsir yang ditulis oleh Syekh Ahmad Syakir ya. Itu kalau Anda tidak salah ya. Coba nanti saya cek lagi. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim, Al-Hafidz Al-Iraqi. Al-Hafidz Al-Iraqi ini punya kitab namanya Alfiyatul Iraqi ya. Dan ini yang kita hafal mahasiswa UIM ya, mahasiswa Fakultas Hadis di UIM. Jadi kita menghafal mustalahnya itu menghafal ini Alfiyat Al-Iraqi. Berisikan sekitar 1000 bait ya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar ini kitab mustalahnya dikaji di mana-mana. Termasuk kita dulu pernah belajar kitabnya Imam Ibnu Hajar ini, Nukhbatul Fikr ya, dan Nuzhatun Nadhar kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala di Masjid Nabawi ketika itu. Jadi kitab ini barokah ya. Kemudian diajarkan juga di kelas ya. Di kelas-kelas kita ya. Jadi kalau di UIM itu mustalah hadisnya pakainya tadribur rawi ya.
karya Asy-Syuyuti. Kemudian Al-Hafidz Asy-Syuyuti ya, ini yang saya sebutkan tadi, dan yang lainnya banyak sekali. Kemudian Al-Imam Asy-Syuyuti memiliki perkataan yang sangat terkenal, innal muhadditsina iyalun fir rijali wa ghairiha min fununil hadits ala arba'ah. Ya, bahwasanya ahli hadis ya memiliki apa? Atau merujuk ya. Merujuk kepada apa? Fir rijal, yaitu dalam ilmu-ilmu rawi, dalam ilmu-ilmu rijal ya, merujuk kepada empat orang ulama. Siapa itu? Al-Mizzi, Wadz-Dzahabi, Al-Iraqi, wa Ibnu Hajar. Ya, Al-Mizzi, Adz-Dzahabi, Al-Iraqi, dan Ibnu Hajar. Dan karya-karya dalam ilmu hadis ini ada yang berupa mansur ya, seperti narasi paragraf ya, ada yang bentuk manzum. Kalau narasi paragraf ya seperti Nukhbatul Fikar ya, Nuzhatun Nadhar, yaitu dalam bentuk narasi, termasuk kitab yang ini kita bahas ini ya, berarti bentuk nasr ya, bukan mandumah. Kalau mandumah seperti mandumah Baikunya yang terkenal itu, kita insyaallah semuanya hafal ya. Awal-awal apa belajar mustalah hadis ya biasanya pakai itu, meskipun ini luar biasanya, meskipun orangnya itu tidak dikenal ya, Al-Baikuni itu, tapi kitabnya sangat masyhur digunakan atau dihafal di mana-mana. Ini menunjukkan keberkahan dan keikhlasan yang beliau lakukan ya, beliau jalani. Kemudian juga seperti Alfiyah Al-Iraqi, Alfiyah As-Suyuti ya, ini dalam bentuk mandumah. Baik ada yang ringkas, ada yang tentunya ada yang lebar, atau ada yang panjang. Yang ringkas seperti Baikunya itu sekitar 34 bait. Nah, kalau Alfiyah Iraqi ya namanya Alfiyah ya pasti 1000-an ya. Sekitar 1000-an atau mungkin ya kurang lebih lah ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah pentingnya kita membahas apa? Ilmu mustalahil hadis ya. Nah, itu secara singkat ya. Kalau kita mau panjang lebar tentang sejarahnya ya nggak cukup waktu dalam satu pertemuan. Tapi yang penting antum sudah mengetahui itulah ulama-ulama yang berjasa tentang sampainya ilmu mustalah hadis kepada kita. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan di antara pentingnya kita membahas ilmu mustalah hadis ini juga tentang apa? Masalah sanad. Ya, sanad ini sangat penting sekali ya. Sanad itu merupakan apa? Rantai perawi yang bersambung hingga nas hadis ya. An fulan ya sampai seterusnya. Nama lain dari sanad ya yaitu isnad ya. Isnad sanad sama. Dan ini khususi ya di dalam umat Islam ya. Umat-umat sebelumnya tidak dijaga sanadnya. Kalau umat Islam dijaga. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Mubarak pernah mengatakan al-isnadu minad-din. Sanad itu bagian dari agama. Walaulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau seandainya tidak ada isnad, sanad, maka orang-orang akan sembarangan bicara. Tidak dicek dulu ya. Tapi setelah adanya sanad, ya orang tidak akan mungkin ya, sembarangan untuk berbicara agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Imam Ibnu Sirin di dalam Muqaddimah Sahih Muslim mengatakan inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama ya, fanduru amman ta'khuduna dinakum, maka lihat kepada siapa kalian mengambil agama kalian, lihat kepada siapa kalian menuntut ilmu. Jadi ini pentingnya milik guru ya. Jadi berguru tidak sembarangan juga, yang penting enak didengar, yang penting fasih, yang penting orasinya mantap. Bukan hanya itu, tapi dilihat akidahnya, kemudian dilihat manhajnya, dan tentunya keilmuannya dan lain sebagainya. Tidaklah kita menuntut ilmu kecuali kepada orang-orang yang dikenal, yang telah dikenal dia duduk di majelis ilmu sebelumnya. Ya, jadi itu yang harus kita perhatikan. Jadi tidak sembarangan ya. Tiba-tiba ada orang bikin kajian tanpa diketahui dia menuntut ilmu di mana ya. Atau bahkan hanya cuma madrasah YouTubia dan lain sebagainya, tanpa duduk di majelis ilmu secara langsung ya. Bukannya tidak boleh kita ngaji lewat YouTube, bukannya tidak boleh ya, boleh, akan tapi
itu bukan inti dari menuntut ilmu. Inti menuntut ilmu ya duduk ya di majelis ilmu. Seperti itu ya. Tapi dengan adanya kemudahan ya kita manfaatkan fasilitas yang ada untuk terus menuntut ilmu ya, apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini ya. Kita mau rihlah kemana-mana, mau duduk di majelis ilmu ya kesusahan ya. Tapi ya ala kulli hal kita manfaat ya, ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan semuanya ya jangan tinggalkan semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada zaman sahabat dahulu ya, tidak pernah ditanyakan tentang masalah sanad ini. Kenapa? Karena para ulama mengatakan kullu sahabi udulun. Ya, semua para sahabat itu adil. Diterima riwayatnya. Karena tidak ada dulu, ya. Kemudian setelah munculnya fitnah, ya. Zaman-zaman fitnah, munculnya ahlul bidah ya di dalam agama, maka Al-Imam Ibnu Sirin mengatakan di dalam muqaddimah Sahih Muslim, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Dahulu mereka para sahabat ya tidak bertanya tentang masalah isnad. Falamma waqa'atil fitnah ya, setelah terjadi fitnah, qalu sammulana rijalakum. Ya, yang dimaksud waqa'atil fitnah itu adalah pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya. Dari situlah mulai qalu sammulana rijalakum. Ya. Sebutkan dari mana kalian mengambil ini. Sebutkan perawi-perawinya. Ya. Jadi ditanya dulu. Antum mengatakan demikian dari mana? Ya. Fayunzaru ila ahli sunnati fayukhadu hadithuhum. Ya. Maka dilihat kalau dia ahli sunnah, ya, maka diambil hadisnya. Ya, wa yunzaru ila ahlil bid'ah, dan dilihat kalau dia ahli bid'ah fala yukhadu hadithuhum, dan tidak diambil hadis dari mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah sekilas ya tentang muqaddimah ya. Pembahasan tentang masalah urgensi sanad ya, urgensi sanad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan kita akan membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abi Yusuf Muhammad ibni Toha. Ana belum pernah ketemu ya sama Syekh Muhammad Toha ini. Mungkin pernah ketemu, cuma Ana ketika itu tidak sadar atau gimana ya. Kalau untuk belajar langsung tidak, tapi karena beliau tinggalnya bukan di Kafur Syekh dahulu, beliau tinggalnya di daerah namanya Fayum. Tapi pernah berkunjung ke tempat-tempat kita, cuma ketika itu saya tidak hadir. Dan meskipun demikian saya sering kontak-kontakan dengan beliau ya, sering tanya-tanya juga masalah-masalah hukum dan lain sebagainya. Dan beliau termasuk di antara murid Syekh Wahid yang paling istilahnya paling kencang ya dalam manhaj ya. Beliau punya kitab ya tentang larangan demo ya, dan kitab-kitab yang membahas tentang manhaj ahli sunnah kepada pemimpin ya kaum muslimin. Ini luar biasa ya. Beliau ini termasuk yang senior juga, murid Syekh Wahid termasuk yang senior, dan tulisan beliau banyak. Di antaranya syarah kitab ini ya, Syarhun Nafis, kemudian kitab-kitab yang lain ya. Ada yang bentuknya kecil dan ada yang besar ya. Saya punya beberapa karya beliau ya, dan terkadang saya dikirimi jika ada kitab-kitab baru yang beliau tulis belum dicetak, itu saya dikirimi. Dan kitab-kitab beliau ini banyak dicetak di penerbit Salafus Soleh ya. Salafus Soleh yang tentunya yang ada di Mesir. Kalau Syekh Khalid Al-Juhani ya, itu banyak biasanya di Maktabah At-Taqwa. Ya, jadi Maktabah Salafus Soleh sama At-Taqwa ini enggak jauh ya. Jadi berdekatan. Kalau secara tokonya di belakang kampus kita dulu di Al-Azhar. Dan kemarin sempat kita bincangkan kepada Syekh Muhammad Toha ya tentang rencana beliau untuk ke Indonesia ya. Jadi beliau ada rencana untuk ke Indonesia untuk mungkin sekedar kunjungan atau mungkin pengen tinggal di Indonesia, saya juga kurang tahu. Cuma kemarin kita sempat membicarakan, dan insya Allah kita akan tindak lanjuti dengan kawan-kawan agar beliau bisa berkunjung ke Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan beliau namanya aja ya Muhammad ya. Toha itu bapaknya.
dan kunyahnya sama seperti saya ya, Abi Yusuf ya, Abi Yusuf. Taib, tolong dibaca Ustadz Oki atau yang lain. Nah, baik. Beliau memulai ya di bab al-awwal, yaitu tentang membahas as-sahih ya. Jadi hadis secara umum itu terbagi menjadi dua, yaitu hadis-hadis yang diterima, yaitu maqbul, di antaranya adalah nanti sahih. Sahih juga terbagi nanti sahih lidzatihi, sahih li ghairihi, kemudian hasan lidzatihi, hasan li ghairihi. Nah, kemudian macam kedua adalah yang mardud, yang ditolak ya, termasuk yang dhaif ya. Meskipun khilaf nanti para ulama boleh mengamalkan hadis dhaif dan tidak, akan tetapi secara umum ya, hadis-hadis dhaif ya dan macam-macamnya itu termasuk yang ditolak ya, yang mardud ya. Kemudian apalagi hadis-hadis yang level bawahnya ya. Dan pembahasan hadis dhaif ini pembahasan yang paling panjang dalam ilmu mustalahul hadis ya. Karena memang sangat ketat sekali para ulama dalam menghukumi ya. Nanti bisa kita lanjutkan nanti pembahasan ini di pembahasan berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya dalam Mandhumah Baikunya kan disebutkan ya, wadhi min aksamil hadits ya iddah wa kullu wahidin ata wa hadda. Bahwasanya pembagian hadis itu yang banyak dan setiap bagian datang dengan ciri khasnya ya, yaitu batasannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kata Al-Baikuni dalam bait yang berikutnya, awwaluha sahihu wa huwa mattasal. Jadi sahih itu dari sini disebutkan ya, wa fihi dhabitun wahid. Ini cuma satu dhabit saja, satu poin saja pembahasannya. Karena pembahasan sahih ini sangat mudah sekali ya. Yaitu sahih lidzatihi wa huwa mattasal isnaduhu. Jadi sanadnya yang bersambung. Ya. Isnadu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda au yu'al. Ya. Kemudian apanya yang muttasil, yaitu sanadnya. Binaqlil adli ad-dhabit. Ya. Kemudian diriwayatkan dari seorang yang adil, bukan hanya adil saja tapi dhabit. Lalu an mithlihi ya ila muntahahu wa min ghairi syududin wala illah. Tidak syad, kemudian tidak ada illah. Apa yang dimaksud? Maka kita coba perinci satu persatu. Ittisalus sanad maksudnya adalah satu perawi ke perawi berikutnya benar-benar mendengar ya yang ada di atasnya, bersambung hingga kepada pengucapnya. Misal hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, misalnya innamal a'malu binniyat ya, bahwasanya innamal a'malu binniyat ya, itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW dan akhir sanad Nabi Muhammad SAW ya. Kalau kita membacanya dari Imam Bukhari ya, riwayatnya Imam Bukhari misalnya, Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya dari gurunya dari gurunya sampai kemudian kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian barulah Umar bin Khattab ya meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu tentang apa? Binaqlil adil. Harus apa? Perawinya adil. Adil itu apa yang dimaksud?
ya. Adil harus bagi-bagi sama ya. Dia satu dapat satu, bukan itu maksudnya. Jadi adil ya. Sebuah sifat yang mendorongnya senantiasa bertakwa. Ya, bertakwa sehingga bersegera dalam ketaatan. Jadi adil ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian menjauhi dosa-dosa besar ya. Jadi orang-orang fasik tidak masuk dalam hal ini ya. Kalau ada orang yang meriwayatkan hadis kemudian dia fasik, ya, pelaku dosa besar ya, dan enggak sekali ya, tapi berkali-kali, maka hadisnya bisa turun derajatnya. Ya, bisa turun derajatnya. Lalu tidak terus-terus ya dalam melakukan dosa kecil. Karena kalau orang-orang terus-menerus melakukan dosa kecil, ya lama-lama menjadi bukit juga gitu. Tidaklah seseorang melakukan dosa kecil kecuali nanti akan menjadi besar ya. Dan takwa merupakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan dirinya amanah, tidak khianat dalam meriwayatkan ya, dan juga tidak berdusta, menambah, mengurangi atau yang lainnya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala memberikan definisi tentang adil ini, al-amilu bi ta'atihi, yaitu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ra'auhu 'amilan biha, ya, siapa yang melihat orang itu melakukannya, ya, kana adla, ya, maka dia adil, ya, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid ya, bagi yang tidak ada udzur, kemudian misalnya senantiasa hadir sholat Jumat ya, melakukan syiar-syiar agama ya, berpuasa Ramadan ya. Wa man amila bi khilafiha kana khilafal adl, dan barang siapa yang mengamalkan selain dari ketaatan, yaitu tidak mengamalkan ketaatan ya, maka ya berarti dia tidak adil ya, tidak dikatakan adil ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah ya, bahwasanya para muhaddis ya dan para ulama itu akan menghukumi secara zahir. Karena kita nggak tahu batin orang itu. Ya, tapi dilihat zahirnya. Nah, kemudian ad-dhabit ya. Jadi perawinya itu harus dhabit. Dhabit apa yang dimaksud? Dhabit itu ada 2. Dhabtu sadrin, yaitu kuat hafalan ya, wa dhabtu kitab ya. Terjaganya kitab. Ya, jadi tulisannya itu terjaga. Ya. Oleh karena sekarang kita banyak ngaji kitab karena kita nggak hafal. Ya. Coba kalau kita hafal, ya nggak ngaji kitab. Ya. Karena kita ngaji kitab nih ya karena memang faktornya kita nggak hafal banyak kitab gitu ya. Kalau para ulama dulu ya hafal. Ya. Udah di luar kepala. Imam Bukhari itu ya udah di kepalanya semua itu. Ya, Imam Ahmad itu kan terkenal misalnya hafal 1 juta hadis ya. Kitab-kitab ulama dihafalnya. Memang metode para ulama dahulu menghafal ya, sedangkan sekarang zaman kita ya sudah berbeda ya. Ya mungkin masih ada terjaga dan hafal orang-orang yang hafal banyak itu. Coba kan tidak semua orang memiliki kemampuan itu gitu. Ya, apalagi zaman kita zaman penuh dengan fitnah ya, fitnatus syahawat, fitnatus syubhat, dan fitnah-fitnah yang lain yang penuh dengan tipu daya. Allahul musta'an. Karena kita berusaha untuk terus tetap menuntut ilmu ya. Nah, apa artinya dhabat? Ya, dhabat itu kuat ya, kuwah. Ya. Kemudian terjaga, teliti ya, tercermat, itu arti dhabat itu. Ya. Jadi para ulama dahulu yang perawi-perawi yang misalnya dicantumkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya itu, ya rata-rata mereka memiliki ciri ini. Ya, cermat, teliti, terjaga hafalannya, kemudian ya tentunya ketakwaannya jelas ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun dhabtu sadrin, yaitu perawi memiliki hafalan yang kuat ya dan akurat, enggak kebalik-balik ya. Nanti kan ada pembahasan ya, yang hafalannya kebalik-balik ya. Kemudian dan dia bisa
menghadirkannya kapanpun. Jadi nggak murojaah dulu, tapi tiba-tiba hadir aja gitu. Ya, hafalan orang, hafalan kuat tuh gitu. Jadi dia nggak perlu mikir-mikir lagi apa ya gitu ya. Enggak, dia langsung pembahasan ini. Oh ini misalnya hadisnya. Oh ini bait syairnya. Ini pendalilannya seperti ini. Wah ini luar biasa. Ya. Jadi nggak perlu buka Google dulu, kemudian cari di Maktabah Samila dulu. Jadi kemudian cari PDF-nya dulu, enggak. Ya kalau kita mungkin seperti itu ya, buka Google dulu artikel para ulama ya, fatwa-fatwa Islam web kemudian atau kitab-kitab fatwa, kitab fatwanya Ibnu Utsaimin, kitab fatwa Ibnu Baz misalnya, yang mutaakhirin. Kemudian kita buka-buka seperti itu dulu. Gimana kaul mereka, gimana kemudian kita coba ambil intisarinya baru kita simpulkan ya. Kalau Dhabut Shadr ini ya mereka sudah hadir gitu. Gampang menghadirkannya gitu. Ini seperti ini. Kemudian ya hadirnya ini tanpa membawa kitab gitu. Jadi sudah hafal di luar kepala kitabnya. Adapun yang kedua adalah dhabtu kitab, yaitu seorang perawi meriwayatkan hadisnya lewat kitabnya ya. Jadi ditulis ya. Kalau dulu kan zamannya nulis ya. Kalau sekarang kan sudah pakai kitab print-printan itu ya. Ngeprint ya dan lain sebagainya. Kemudian dan ini terjaga ya, dikoreksi ya dari gurunya sama persis. Ya. Jadi tidak ada tambahan, juga tidak ada pengurangan ya, yang memang bukan dari aslinya ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sifat inilah perawi akan terhindar dari kesalahan periwayatan tanpa kesengajaan karena kuat dan akuratnya hafalannya. Oleh karenanya nanti perbedaan antara sahih dengan hadis hasan di sini. Ya. Jadi kalau hadis hasan itu ya dia bertakwa juga, sanadnya juga nyambung, cuma perawinya tidak terlalu kuat hafalannya, ya tingkat hafalannya itu kurang. Gitu. Oleh karena ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi seperti itu ya yang dimaksud. Lalu an mithlihi ila muntahahu, yang dimaksud an mithlihi ila muntahahu itu ya dari awal sanad sampai terakhir sanad itu ya harus seperti itu perawinya. Ya, jadi nggak hanya satu saja, satu rawi adil dobet kuafat kualan, tidak. Rawi berikutnya, misalnya dari Imam Bukhari ke hadis Nabi, misalnya ada berapa rawi? Misalnya 5 rawi, ya, atau paling sedikit 3. Makanya ada Sulasiyat Al-Bukhari, ya. Nah, itu 3 rawi, ya, antara Sahih Bukhari sama antara riwayat Bukhari, Imam Bukhari dengan Nabi Muhammad SAW, ya, terdiri dari 3 misalnya. Ada yang 4, 5, ya. Nah, itu semua harus memiliki sifat ini. Ya, adil, dhabit. Kemudian min ghairi syudzudin wala illah. Ya, min ghairi syudzudin wala illah. Apa yang dimaksud sudud? Apa yang dimaksud illah? Ya. Sudud ya, itu dari kata syad ya. Menyelisihi. Mukhalafah ya. Maksudnya di sini adalah perawi thiqah menyelisihi perawi yang lebih thiqah darinya. Jadi ada thiqah, ada yang lebih thiqah lagi. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ya, setiap ada orang berilmu ya ada yang lebih berilmu lagi. Oleh karena kita jangan pernah merasa diri kita ini sudah pinter. Ya. Kalau orang yang sudah merasa dirinya sudah pinter ya hakikatnya dia adalah orang bodoh. Kemudian baik karena ya hafalan ya dan yang lainnya ya. Insya Allah ini akan ada pembahasannya nanti pada pembahasan hadis-hadis syadz ya. Kemudian illah, apa itu illah? Terbebas dari illah artinya adalah cacat ya, penyakit atau cacat, yaitu yang tersembunyi. Maksudnya di sini hadis yang memiliki cacat tersembunyi atau samar sehingga yang nampak adalah sahih ya. Padahal ada cacatnya gitu. Dan ini adalah pembahasan yang sangat detail ya, tidak mungkin diketahui kecuali oleh pakar-pakar ahli hadis. Siapa contohnya? Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi. Ya, ini adalah pakar-pakarnya ini.
Ya. Ali Ibn al-Madini ini gurunya Imam Bukhari. Ya. Yahya bin Ma'in. Ini orang-orang yang di atas rata-rata semua. Ya. Al-Imam Bukhari, ya termasuk ini. Imam Muslim, ya. Dan ini luar biasa ya. Pembahasan-pembahasan seperti ini. Indah sekali ya. Inilah yang kita pelajari ya di Kuliatul Hadis ya, tentang masalah-masalah seperti ini ya. Kemudian jika salah satu syarat ini tidak ada, yang tadi itu, jadi ada 5 ya. Ada 5 syarat hadis sahih. Yang pertama apa? Ittisalus sanad. Kemudian perawinya adil. Adil apa? Bertakwa, menjauhi dosa besar ya. Dhabit, kuat hafalan ya. Baik hafalan secara ya di dadanya, di luar kepala atau kitabnya ya. Kemudian enggak syudzud ya, terhindar dari syudzud ya, penyelisihan dan apa? Illah, cacat. Ya. Jika salah satu syarat ini tidak ada, ya, hadis tersebut tidak dihukumi sahih. Misalnya hilang dhabitnya atau kurang, maka enggak jadi sahih lagi. Ya. Lalu jika berhubungan dengan dhabit, maka hadisnya hasan. Tapi jika selain itu, selain dari dhabit, maka dipastikan hadis itu dhaif atau bahkan mardud. Ini dahsyat ya. Jadi perlu antum ketahui bahwasanya pembahasan hadis dhaif itu bukan berarti Nabi tidak membicarakan hadis itu ya. Ya, bisa jadi Nabi Muhammad SAW bersabda tentang itu. Cuma karena dinukil dari perawi-perawi yang itu tadi ya, enggak dhabit, enggak ini, bisa jadi hukumnya hadisnya dhaif ya. Oleh karenanya para ulama nanti berselisih pendapat tentang mengamalkan hadis dhaif itu boleh atau tidak gitu. Boleh, sebagian para ulama mengatakan dengan syarat yang ketat. Ya, itu nanti kita bahas secara detail pada pembahasan dhaif biidznillah taala. Contoh hadis-hadis sahih ya adalah semua hadis yang tercantum di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, hampir tidak ada hadis dhaif ataupun palsu di situ. Meskipun ada sebagian para ulama mengatakan ada juga ya yang dhaif, itu pun katanya sedikit sekali ya. Ya segelintir, enggak sampai puluhan, enggak sampai ini, enggak. Tapi mu'dhamuhum sahih. Makanya kalau antum menghafal hadis al-arba'in itu kan di hadis pertama ya dikatakan as-sahhu al-kutub al-musannafah. Ya. Bahwasanya kitab Sahih Bukhari dan Muslim itu as-sahhul kutub al-musannafah. Kitab yang paling sahih yang pernah ditulis ya. Tentunya setelah Al-Qur'anul Karim. Lalu kemudian sahih terbagi menjadi 2. Itu kita pembahasan yang kedua sekarang. Tadi sahih lidzatihi ya, sahih lidzatihi. Lalu apa bedanya dengan sahih li ghairihi? Ya, sahih li ghairihi wa huwal hasan. Sahih li ghairihi ini asalnya hasan lidzatihi. Berarti apa? Di dhabitnya kurang. Ya, enggak terlalu kuat hafalannya. Ini timbangannya para ulama dulu ya, bukan timbangan orang-orang sekarang. Kalau orang sekarang kalau meriwayatkan hadis pasti ya mardud semua, dhaif semua, enggak ada yang kuat hafalannya. Tapi para ulama dulu Masya Allah, memang Allah jaga. Ya, agama ini memang Allah jaga. Kemudian idza ruwiya min turukin ukhra walau wahidatan mithlihi fil quwwah au aqwa minhu. Ya, akan tetapi bisa terangkat menjadi sahih li ghairihi, hadis yang hasan li dzatihi tadi ya, karena ada jalan yang lain, hadis riwayat yang lain gitu. Ya. Oleh karenanya dalam baikunya disebutkan dalam bait yang kelima kalau tidak salah, wal hasanul ma'rufu turuqan wa ghadat rijaluhu lakas sahih ishtaharat. Hadis hasan jalan periwayatannya terkenal, tetapi para perawinya tidak seperti hadis sahih. Ya, kalau hadis sahih sudah jelas ya. Yang penelitinya sudah jelas yang sudah kita sebutkan ya. Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur Ar-Razi, ya, Ali Al-Madini, ya, kemudian
Yahya bin Ma'in, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu perbedaannya. Ya, itu perbedaannya. Ya. Tentang contoh-contoh hadis ya. Hadisnya antum bisa cari di hadis Sahih Bukhari dan Muslim ya. Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada Al-Babus Tsani insyaallah taala pada pertemuan berikutnya ya. Semoga ini bermanfaat ya. Pembahasan ini, karena ini memang ilmu yang sangat penting sekali ya. Karena tidak akan mungkin kita nanti bisa beramal ya kalau kita tidak mengetahui ini ya. Main-main apa? Pokoknya ada hadis amalkan, ada hadis amalkan ya. Karena belum tentu semua hadis itu bisa diamalkan ya. Kecuali kalau memang sudah melalui pengkajian para ulama dan lain sebagainya ya. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.